Alif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi wa ilmihi wa bi ilmina bi ilmi sa'iri sabiqin fi darini amin ya rabbal alamin. Al-khul'u Al-khul'u lughatan mushtaqqun minal khul'i wa huwa an-naz'u. Kita sekarang bahas khulu'. Khulu' ini salah satu bentuk tolak. Cuman tolak pegatan yang ada imbalan. Jadi suami menceraikan, dia dapat imbalan. Ini namanya khulu'. Bagian dari tolak. Gitu. Dan masuk kategori tolak bain. Khulu ini secara bahasa mustaq dari lafaz khul'u. Khul'u mustaq dari khul'u. Wa huwa an-naz'u, maknanya melepas. Karena di situ ada unsur melepaskan tali pernikahan. Wa syar'an, arti secara syar'inya furqatun bi'iwadin maksudin raji'in li jihati zaujin. Khulu secara syarak yaitu perpisahan, artinya pegatan, talak, cerai dengan imbalan yang dituju oleh uruf, yang dituju oleh umumnya orang. Jadi pisah dengan adanya imbalan, yang mana imbalan ini biasanya dicari oleh orang. Imbalannya itu sesuatu yang umumnya orang mencari itu, menginginkan itu. Kayak uang, umumnya orang menginginkan apa? Uang, mobil, pakaian, rumah, tanah, sesuatu yang umumnya diinginkan. Nah, kalau darah dicari oleh orang. Darah dicari oleh orang. Kalau darah di PMI sudah diproses. Nah, darah di mangkok ada yang nyari? Nggak ada ya. Itu. Nah, sesuatu itu nggak dicari. Nah, khulu itu adalah pisah dengan adanya imbalan yang umumnya dicari oleh orang. Imbalan itu umumnya dicari oleh orang, yang mana imbalan ini raji'in li jihati zaujin. Kembalinya iwat, kembalinya imbalan ini tertuju ke arah zauj, ke arah suami. Artinya imbalannya untuk suami, ke arah suami. Nah, ini yang disebut khulu. Jadi perpisahan menggunakan imbalan yang imbalan itu umumnya dicari oleh orang, dan imbalan itu kembali ke arah suami. Furqatun. Nah, kemudian catatan kaki di bawah tadi an-naz'u itu, khulu itu makna aslinya melepas secara bahasa. Li'anna kullan minaz zaujain libasul akhar. Karena suami dan istri itu masing-masing pakaian untuk yang lain, ibarat pakaian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Suami istri itu masing-masing ibarat pakaian untuk yang lain. Pakaian itu diantara fungsinya adalah menutupi badan yang tidak layak dilihat oleh orang. Jadi suami itu diibaratkan seperti pakaian istri, istri juga pakaian suami. Artinya suami istri harus menutupi kekurangan masing-masing. Jangan kekurangan pasangannya dicerita-ceritakan pada orang, tidak seperti umumnya ibu-ibu zaman sekarang, ibu-ibu PKK lek wis kumpul semua menceritakan kekurangan suaminya. Nah, ini tidak pas. Ini suami istri itu harus saling menutupi kekurangan istrinya. Suami juga begitu. Nggak usah cerita-cerita kekurangan istrinya. Kumpul temannya, waduh lek bojoku ndak anu belas wis. Ndak iso maca, masak kasinen, gawe kopi pahit. Opo karepe? Suami itu nutupi kekurangan istri, bukan malah mencerita-ceritakan kekurangan istri. Nah, seperti itu. Pakaian diantara fungsinya adalah menutupi. Di antara fungsinya pakaian lagi apa? Sebagai perhiasan, ya kan? Wong muda ambil kelamben ya elek muda kan ya. Itu mana gudiken. Jadi pakaian itu untuk apa? Memperindah. Gitu. Suami istri itu juga begitu. Ya apa caranya memperindah satu sama lain. Semua punya kekurangan. Ya apa saling melengkapi. Ya apa saling memperbaiki satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, khulu itu melepas. Ya, ibarat suami melepaskan pakaian, istri melepaskan pakaian. Jadi suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami.
faka'annahu bimufaraqatil akhar naza libasahu wa aslu wad'ihi asal sumelei khulu, artinya hukum asali khulu al karohatu makruh. Khulu itu hukum asalnya makruh. Jadi khulu hukum asalnya makruh. Mari ngono waqad yustahabbu, kadang-kadang sunnah. Ya apa khulu yang sunnah ini? Ka'angkanat sapa zaujah ikutusiu isyrataha ma'ahu ma'azauj, seperti istri yang cara bergaul dengan suami itu kurang bagus, sikapnya kepada suami kurang bagus. Nah ini sunnah malah khulunya, artinya dikhawatirkan tidak bisa melaksanakan hak-hak suami. Ini tidak apa-apa istri minta. Jadi khulu ini aslinya umumnya khulu itu cerai yang diminta oleh istri, tapi tidak mesti. Istri minta pada suami agar menceraikan, dan suami kalau mau menceraikan istri siap bayar. Hukumnya kayak gitu itu, istri minta tolak dan siap bayar itu hukum asalnya makruh. Bisa sunnah kapan? Ketika istri khawatir tidak mampu melaksanakan hak suami dengan baik. Jadi sunnah mana? Daripada menjalin hubungan dosa terus, ya tidak melaksanakan kewajiban pasangannya, ya udah pisah. Barangkali masing-masing kemudian menemukan pasangan yang cocok. Nah, itu. Wa huwa naun minat tolak, dan khulu ini bagian dari tolak. Udah. Kembali ke tarif syar'an, furqatun bi'iwadin maksudin. Raji'in li jihati zaujin. Catatan raji'in li jihati zaujin di bawah. Jadi iwatnya kembali ke arah suami. Amma furqatun. Jadi pertama khulu itu ada imbalannya ya. Terus imbalannya maksud. Dan raji' li jihati zaujin. Amma furqatun bila iwadin, le ono pisah tanpa imbalan. Atau bi'iwadin ghairi maksud, atau ada imbalan tapi imbalannya sesuatu yang umumnya tidak dicari oleh orang. Contohnya kadamin, kayak darah. Lu darah dicari oleh orang, ikut darah lewis mari diproses oleh PM. Lek darah di mangkok, siapa yang nyari darah? Kan tidak di Dracula kan? Ya, lek darah masuk sudah diproses oleh PMI baru. Nah, dulu di zaman fuqaha ngarang kitab itu sedurung ono PMI ya. Belum ada darah diproses iso didonorkan pada orang. Jadi darah yang ada di sini maksudnya darah yang diwadahi mangkok wis rusak itu. Darah lek kena udara ya rusak misalnya. Paham ya? Contohnya seperti darah, tidak ada orang nyari darah. Ya boleh tolak tanpa imbalan, atau imbalannya sesuatu yang umumnya tidak dicari oleh orang kecuali Dracula. Au bimaksudin tapi rojiin li ghairi mandukir, atau iwatnya maksud sesuatu yang dicari oleh umumnya orang, uang misalnya, tapi tidak kembali ke arah suami, ke orang lain misalnya kembali ke orang lain. Ya apa hukumnya? Contohnya gini, suami ngomong pada istrinya, kamu saya ceraikan satu asal kamu nyumbang korban bencana gempa di Malang misalnya. Lah sebanyak 1 juta kembali ke suami apa enggak? Tidak, tapi ke korban gempa. Ya apa le ono tolak ada imbalan yang maksud uang maksud, cuma ndak kembali ke arah suami apa fa innahu la yakunu khul'an, bukan khulu. Lah terus apa? Bal raj'iyan. Jadi tolak raj'i. Sebelum kita lanjut saya terangkan tolak itu secara umum dibagi menjadi tolak bain dan tolak raj'i. Jadi tolak ada tolak raj'i, ada tolak bain. Tolak bain ini nanti di Miftah akan diterangkan. Kita terangkan global aja biar nanti mempermudah penjelasan pembahasan setelahnya. Bain ada bain bainunah surah, ada bain bainunah kubro. Tolak raj'i itu tolak satu
atau 2, belum nyampe maksimal ya, tolak 1 atau 2 tanpa imbalan, dan setelah terjadinya wati, terjadi tolak yang dijatuhkan setelah suami istri sudah pernah melakukan hubungan badan, artinya wati jima ya gitu. Itu yang dikatakan tolak raj'i. Tolak raj'i ini suami berhak rujuk selama masa iddah. Global menai. Nanti detailnya ada di miftah. Ada tolak bain. Tolak bain dibagi menjadi 2. Ada bainuna sughra, ada bainuna kubra. Bainuna sughra itu khulu, ini masuk bainuna sughra. Asal tolaknya 1 atau 2. Tolak 1 atau 2 dengan pakai imbalan. Atau tolak 1, 2 sebelum terjadinya wati, mari akad. Ketok kok KCB, kecewa banget. Akhirnya langsung dipegat seketika. Tolak tuki. Gitu. Jadi mari akad, ternyata nggak sesuai foto yang di-add di Facebook. KCE 99%. Gitu. Salah ide sapa suruh nyari istri di Facebook gitu. Jadi di Facebook fotonya apa ndak patek ndelok wis dijaluk nang waline akad nikah wis cukup ndelok di foto di Facebook ya. Ternyata mari akad ketok lho kok ngene. Gitu. Paham ya? Langsung dipegat 1 atau 2 sebelum terjadi jima. Itu masuk bainuna surah walaupun enggak pakai imbalan. Atau tolak 1 2 pakai imbalan. Ini masuk bainuna surah. Bainuna surah ini enggak bisa rujuk, tapi bisa akad nikah lagi. Angkah tukar lagi, kobil tuh lagi. Ya pakai mahar lagi, pakai wali lagi. Lek rujuk tadi tidak usah wali, tidak usah mahar, tanpa perlu persetujuan istri. Lek dek gini, untuk bainuna surah yang balik kaya awal pernikahan yang baru. Kalau rujuk itu menyambung kembali nikah yang putus, nikah yang kemarin disambung lagi. Lek bainuna surah enggak, nikah yang kemarin putus bisa disambung. Tuku tali anyar nanti. Paham ya? Beli tali baru, akad baru. Paham ya? Nah, ini bainuna surah jenenge. Bainuna surah yang masuk bainuna surah ini apa? Khulu. Pokok duduk tolak 3 ya, paham ya? Khulu pakai imbalan. Atau tolak yang tidak sampai 3 sebelum terjadinya tuh. Nah, ada bainuna kubra. Bainuna kubra ini tolak 3. Pakai imbalan atau tidak. Sebelum dukhul atau setelah dukhul. Ini namanya bainuna kubra, khusus tolak 3 ini bainuna kubra. Paham ya? Bainuna budak ya lurus, enggak usah dibahas ya. Budak enggak ada ya. Tolak 3. Ini bainuna kubra. Bainuna kubra ini rujuk enggak bisa. Akad nikah ulang enggak bisa. Akad nikah lagi enggak bisa. Ya apa kalau kepingin kembali? Mantan istrinya suruh nikah dengan orang lain dulu dengan aturan-aturan yang nanti insya Allah akan kita baca. Dengan aturan-aturan. Atau enggak usah kita baca karena di miftah nanti ada. Nah, ya, biar cepat selesai. Gitu. Kitab yang miftah insya Allah besok sore dikirim dari Jogja. Nah, paling ya nyampenya lusa atau lusanya hari Sabtu, besok Jumat ya. Jumat sore dikirim, insya Allah Sabtu atau Ahad nyampe. Nanti khatam bab nikah yakut langsung kita ganti miftah dulu sampai khatam, baru kita lanjutkan yakutnya ya. Nah, ini bainuna kubra. Paham ya? Pembagian tolak. Jadi ada tolak raj'i, ada tolak bain. Bain ada bain sughra, ada bain kubra. Kita lanjut sekarang. Arkanul khul'i, rukun khulu. Untuk bisa tercipta khulu itu harus ada 5 rukun ini. Arkanul khul'i khamsatun, ada 5. Pertama multazimun. Multazim ini orang yang menanggung imbalan, orang yang bertanggung jawab untuk bayar. Orang yang bayar. Ya, orang yang bayar imbalan kan khulu tadi tolak pakai imbalan. Multazim ini sing bayar. Yang bayar ini. 1. Wabudun, buduk ya kemaluan istri itu. Kan buduk itu begitu suami laki-laki menikahi seorang perempuan, maka suami ini memiliki hak untuk memanfaatkan buduk. Ya untuk diwati, paham ya? Itu, wes.
Kemudian wa'iwadun, imbalannya. Keempat wasighotun, harus ada sighot, harus ada ucapan ya, harus ada ucapan. Kemudian wazaujun, harus ada suami. Wis. Ini rukuni hulu ada 5. Sekarang akan dibahas syarat dari masing-masing rukun yang ada 5. Syartul multazim, syaratnya orang yang bayar imbalan. Syartul multazimi itlaqut tasarrufi al-maliyyi. Harus mutlak tasarruf, bebas bertasarruf yang berkaitan harta. Dia adalah orang yang penggunaan hartanya tidak dibatasi, tidak mahjur alaih. Istilah fikihnya bukan mahjur alaih, harus orang yang mutlakut tasarruf. Orang mutlakut tasarruf itu pertama harus berakal normal, harus balik, dan harus rosyid. Mana rosyid? Mana rosyid? Harus rosyid. Akil, balik, dan rosyid. Rosyid itu baik dalam urusan agama dan dalam urusan pengaturan harta benda, penggunaan harta benda. Sebagaimana maklum dulu di bab hajr ya. Ini syaratnya multazim, orang yang bayar ini harus mutlaqut tasarruf. Yang bayar ini istri, bisa jadi orang lain. Yang bayar itu bisa istri, bisa orang lain. Dan yang bayar ini bisa dia yang minta tolak, ayo tolaken. Misalnya si perempuan ngomong, ceraikan saya, tak bayar 1 juta. Dia yang minta. Atau suami, kamu saya cerai, tapi dengan syarat bayar 1 juta. Nah, jadi yang menawarkan suami. Jadi khulu itu bisa istri yang minta terlebih dahulu atau suami yang menawarkan. Dan yang bayar tidak harus istri, bisa istri atau orang lain, ceraikan istrimu tak bayar 1 juta. Itu multazimnya berarti orang lain, bukan istri. Bisa seperti itu. Nah, itulah tasarruf al-mali. Catatan kaki di bawah, bi ayyakuna ghairu mahjur alaih, bukan mahjur alaih. Kalau mahjur alaih yang melakukan khulu bagaimana? Falawih talaat. Ikhtalaat berarti perempuannya ya. Minta khulu, ikhtalaat minta khulu. Fa'ile mahjurotun bisa fahin. Kalau ada istri yang safihah, ada istri safihah minta khulu, dituruti oleh suami. Ada istri safihah ngomong pada suami, ceraikan aku, kamu saya bayar 1 juta. Si istri kondisinya safihah, diceraikan oleh suami. Ya apa jadinya? Tolukot roj'iyatan. Jadi tolak roj'i, bukan tolak bain. Lek khulu bain apa roj'i? Bain. Ini kalau yang minta itu safihah, maka jadinya tolak roj'i. Lah terus penyebutan 1 juta tadi walagha dzikrul mal. Jadi penyebutan imbalan itu percuma, tidak dianggap. Berarti tidak ada kewajiban bayar 1 juta. Cerainya tetap jatuh tapi jadinya roj'i dan tidak ada imbalan. Suami, "Loh kok ndak imbalan padahal saya tadi itu mau menceraikan karena berharap 1 juta." Salah dhewe wis buru bojone sapi kok. Sapi apa ya? Sapi, bojone sapi kok dituruti. Ya udah jadi tolaknya tapi tidak ada imbalan. Waduh menyesal yang rujuk orang wis mari beres. Enggak usah ruwet banget. Tinggal rujuk. Wala dzikrul mal. Wa in kana zauju jahilan bil hal. Walaupun suami enggak tahu ternyata istrinya ini sapi. Paham ya? Ternyata istrinya sapi ya. Sapi. Wa in adinal waliyu fihi, walaupun atas izin wali tetap jadinya tolak roj'i tanpa imbalan. Yes, itu syaratnya yang bayar. Syartul bud'i, syaratnya buduk, termasuk rukunnya kan tadi buduk ya, kemaluan istri itu ya. Syaratnya buduk ini apa? Syartul bud'i milkuz zauji lahu. Buduknya harus milik suami. Maksudnya milik suami bukan milik iso disewakan, iso diapakan, bukan ya. Ai min jihatil intifa'i bihi. Artinya suami harus memiliki hak untuk memanfaatkan buduk tersebut. Paham ya? Siapa? Yuk bojone. Paham ya? Istrinya. Nah, ini
berarti suami memiliki hak untuk memanfaatkan. Bisa khulu. Kenapa? Istrinya. Tutu bojone di khulu. Tutu bojone, kamu saya khulu ya dengan imbalan 1 juta. Tutu bojone itu seorang lain. Ya enggak sah. Dia enggak punya hak kepada budunya. Kalau mantan istri, iso ndak dihulu. Kalau habis iddah ndak usah. Kalau habis iddah sudah hilang, putus total hubungannya. Ini selama masih iddah. Jadi istri sudah ditolak biasa sebelumnya atau tolak hulu. Jadi istri sudah diceraikan sebelumnya. Sekarang masih iddah. Dihulu di tengah-tengah iddah ditambahi hulu. Bisa apa enggak? Kalau tolak roj'i bisa. Kalau tolak bain tidak bisa. Karena perempuan, nanti di Miftah lebih detail, perempuan yang ditolak roj'i itu dalam kebanyakan hukum sama persis seperti istri, seolah-olah masih istri dalam kebanyakan hukum, kecuali dalam tidak bolehnya istimta. Nanti di Miftah lebih detail. Paham ya? Jadi istri yang tolak roj'i dalam keadaan iddah ditolak lagi, iso ditambahi. Istri ditolak, kamu saya ceraikan misalnya. 1. Dapat 5 hari dipegat mana? Bisa. Baik yang kedua ini tolak biasa atau hulu. Pertanyaannya, kan syaratnya orang yang bisa dihulu, suami harus memiliki hak untuk memanfaatkan budu. Lah kalau tolak roj'i apa bisa? Nggak bisa kan? Tapi tetap sah hulunya. Kenapa? Dengan sangat mudah suami bisa menyebabkan halal lagi butuhnya. Cukup rojak tuh dia. Kamu tak rujak misalnya. Itu cukup sudah halal lagi. Paham ya? Karena itu hulunya masih bisa ditambahi hulu tengah iddah. Tapi tidak tolak bain tidak bisa. Sebagaimana keterangan di bawah itu. Syartul budu. Sekarang syurutul iwadi. Rukun yang ketiga adalah iwad, imbalan. Syarat imbalan tadi sebagian sudah diketahui dari ta'rif ya. Dari ta'rif. Di antara syaratnya imbalan apa? Maksud. Kedua, roji'in li jihatiz zauji. Itu roji'in li jihatiz zauji. Lah ini PR untuk sampean. Semuanya. Fardu ain bukan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah ada yang mencari satu sakotol ismu anil bagi, ini tidak dosa semua ini. Yang nyari ya melakukan kewajiban, ya nggak nyari dosa kan ya. Dosa urfan ya. Bukan dosa syar'an. Jadi PR untuk sampean. Kenapa kalimatnya kok rojiin di jihati zaujin? Apa siri kalimat jihad itu? Apa kok duduk rojiin di zaujin? PR. Kenapa kalimatnya tarifnya khulu tadi furqatun bi'iwadin maksudin roji'in li jihati zaujin. Kenapa ada lafaz jihad? Kok tidak langsung roji'in li zaujin? Petetan tadi. Paham ya? Petetan. Kitab salaf tidak ada petetan nih. Lek kitab muasirin akeh petetan nih. Paham ya? Untuk aksesoris. Paham ya? Lek kitab salaf tidak. Satu huruf dibuang berubah mana. Kitab salaf khususnya karangan-karangannya Syekhul Islam Zakaria Ansori kayak gitu. Ojo sampai dibuang sak huruf berubah mana nih rusak kabeh. Paham ya? Jadi per hurufnya bermakna. Iki opo kono kalimat jihad? Kok rojiin li jihati zaujin? Kok duduk rojiin li zaujin? Kenapa? Iku PR. Paham ya? Jadi ya masih pesantren Ramadan ya ono PR gitu. Paham ya? Gitu. Ya cek mutolaah sama ya. Gitu. Yes. Kembali ke syurutul iwad. Syaratnya iwad, syurutul iwadi arba'atun, ada 4. Jadi syaratnya iwad ada 4. Pertama, kaunuhu maksudan. Ya tadi itu. Harus maksud. Artinya sesuatu yang umumnya dicari oleh orang. Diinginkan. Umumnya diinginkan oleh orang. Umumnya orang menginginkan itu. Kaunuhu maksudan. Nah. Ini pertama. Nomor 2, kaunuhu makluman, harus maklum jelas. Uang, ojo uang menurut uang piro 1 juta, 2 juta, harus diperjelas. Imbalannya apa? HP. Maksud apa ndak HP? Maksud kan? Apa maklum lek HP itu? Jelas. HP apa? HP Oppo HP Samsung, HP anu.
HP singke apa HP itu. Jadi harus jelas. Syarat kedua kaunu maklumat. Syarat ketiga kaunuhu raji'an li jihati zauj, lagi-lagi li jihati ya, bukan li zaujin opo. Itu. Kaunuhu raji'an li jihati zauj. Imbalannya harus kembali ke arah suami. Ketiga. Keempat, wa kaunuhu makduron ala tasallumihi, bisa untuk diserah terimakan. Imbalannya bisa untuk diserah terimakan. Kalau saya punya burung kabur, asalnya ono disangkar, burung api larang. Atau perempuan punya burung bagus ada disangkar gitu, mau ucul, nggak bisa ditangkap, ucul terbang tinggi, nggak bisa ditangkap. Kemudian dia ceraikan aku, mas, imbalannya manuk sing ucul loh gitu. Ya apa cara serah terima? Nggak bisa diserah terima kan ya, nggak sah. Syaratnya kuapat. Ini global. Sekarang kita preteli siji-siji. Balik ke syarat pertama, kaunuhu maksudan. Syarat imbalan harus sesuatu yang diinginkan oleh umumnya orang. Kharaja bihil khul'u bidamin wa nahwihi. Ini mengecualikan khulu' dengan imbalan darah atau semisalnya. Darah atau semisalnya. Tembelek EPT. Siapa tembelek EPT? Oh no. Umumnya orang mencari tembelek EPT. Enggak sah khulu dengan tembelek EPT. Enggak sah tadi khulu. Tadi apa nanti akan ada penjelasan nanti. Beda lek celetongnya sapi, dicari apa enggak? Dicari untuk bobok ya. Untuk bobok di daerah pegunungan. Juga celetong, caruk ae, paham? Itu bobok itu, paham? Jadi sesuatu yang dicari. Rohi, no Rohi. Kapan tuh? Omang Yusuf. Iya, biasa ndalek celetong. Udah. Wanahwi fa innahu, ya apa lek ada orang khulu imbalane darah sak mangkok. Duduk darah yang diproses PMI itu darah biasa sak mangkok ngono. Ndak maksud kan? Ya apa jadinya? Fa innahu raj'iyun wala mala. Kalau sampai suami menjatuhkan khulu dengan imbalan darah tadi, maka jadi tolak ruj'i dan tidak berhak mendapatkan imbalan darah itu. Dan juga tidak berhak mendapatkan mahar manusia. Tidak berhak apa, jadi tolak ruj'i biasa. Wala mala, tidak ada. Wa kharaja bihi, dikecualikan dari ini al maksud wadakhala. Masuk ya. Masuk ke qauluhu maksudan. Maksud ini baik maksud yang sahih atau maksud yang fasid. Maksud yang sahih artinya sesuatu yang sah untuk diperjualbelikan. Kayak HP, sah kan diperjualbelikan. Ini berarti maksud sahih. Ada maksud fasid. Maksud tapi tidak sah diperjualbelikan, kayak celetongnya sapi. Maksud kan? Dicari kan? Nah, cuman tidak sah untuk diperjualbelikan. Ya apa? Masuk ke kaunuh maksudan, memenuhi syarat berarti. Maksud fasid memenuhi syarat. Ya apa hukumnya jadinya kalau ada khulu imbalane celetongnya sapi sak truk? Ya apa ini? Wadakhala bihi al maksudul fasid kal khomri, kayak khomer. Khomer itu sesuatu yang dicari oleh orang apa enggak? Dicari wong pemabuk siap bayar larang, paham ya? Dicari. Sampeyan ndak gelem karena sampean ngerti haram. Karena jijik, karena wis dilatih mulai cilik dibuat benci ke itu. Tapi lek wong sing enggak seperti itu, dia mencari-cari siap bayar, paham ya? Walaupun khomer itu tidak sah diperjualbelikan, tapi maksud. Wadakhala bil maksudul fasid, contohnya kal khomri. Ya apa le ono suami mengkhulu isinya begini, kamu saya khulu dengan imbalan khomer sak botol. Maksud, tapi fasidnya apa hukumnya? Fa innahu yaqa'u bihi tolak. Bainan, jadi tolak bain. Artinya jadi khulu. Bain apa? Surah apa kubro? Surah. Jadi masuk jadi bain surah. Artinya jadi khulu, cuman imbalan yang itu khomer. Lu kan sing disebutnya ketika ngomong khulu kan khomer. Iya, karena ndak memenuhi syarat diperjualbelikan, maka tetap jadi khulu dan suami berhak mendapatkan imbalan, tapi bukan khomer apa? Bainan bimahril misli. Jadi suami
tolaknya jadi tolak bain berarti khulu, dan suami berhak mendapatkan imbalan. Duduk khomer sesuai perjanjian, tapi mahar standar istrinya itu. Istrinya ini kalau dinikahi mahar standarnya berapa? Coro barang pasaran nih, paham ya? Berapa mahar standarnya? Nanti akan ada pembahasan mahar misil. Di sini juga di Miftah. Ya apa cara ngukur mahar misil itu? Intinya sekarang global lain mahar standar. Seandainya barang harga pasaran. Mahar standarnya istri kalau dinikahi itu berapa? Nah, itu yang berhak didapatkan oleh suami. Yes. Sekarang dikasih dobit beliau. Dobit. Ketika suami mengucapkan tolak pakai imbalan atau mengucapkan khulu pakai imbalan. Ini ada kalanya sah dan imbalannya sesuai perjanjian. Jadi khulu dan imbalannya sesuai perjanjian. Ada kalanya jadi khulu tapi imbalannya tidak sesuai perjanjian, melainkan diganti mahar misil. Ada kalanya jadi tolak roj'i, tidak jadi khulu, karena itu yang tidak pakai imbalan. Ada kalanya tidak ada ditolak belas tidak jadi, ada macam 4 ini. Lari wadhabitu masailil bab. Ini sampean masih mutolak kitab gede, belum tentu dikumpulno dari siji ini. Ini keunggulannya Yakut di sini. Ini. Sehingga sangat membantu bagi sampean untuk tawasuk, meluaskan pengetahuan ke kitab-kitab yang lebih besar. Sampai harus dikasih inti-inti nih bisa. Lah di kitab gede-gede udah kira mau langsung papat singkat kayak gini, sing bulet-bulet dhisik. Paham ya? Itu di khasiah-khasiah tuh wa dhisik qaulu iki nukil teko kono wa ghairu musallam mari ngono fihi nadharun wa fi nadhari nadharun dan seterusnya. Ruwet dhisik baru. Ya, kadang-kadang ndak iso nyimpulno. Iki langsung dikek inti. Jadi engko lek wis ro intine masih engko di kitab ono wa fihi nadharun, baru wa fi nadhari nadharun, wa fi nadhari nadharun. Sakarepe wis sampean sudah punya intinya. Sangat membantu. Hatta kayak maca kitab sing gede sekalipun, khasiah-khasiah. Kok jamal kan tunggu ya. Senengane golongan wa fihi nadharun, terus wa fi nadhari nadharun. Baru wastus kila wa ujiba dan seterusnya. Wa fil jawabi nadharun. Ya. Nah, itu. Jadi lek wis ero intine nah maca ora wis sebaban. Karepmu nador-nador sing penting aku ero intine wis ana asile iki. Paham ya? Gitu. Nah, wadhabitu masailil bab. Dobit masalah bab khulu ini ada papat. Ya tadi itu. Ada kalanya jadi khulu dan imbalannya sesuai perjanjian. Ada kalanya jadi khulu, imbalannya mahar misil. Ada kalanya jadi tolak roj'i tanpa imbalan. Ada kalanya tidak jadi tolak belas, tidak situ lagi. Pertama, anat tolako. Tolak itu imma ayyaqa'a bil musamma bainan. Tolak itu kadang-kadang terjadi bil musamma dengan imbalan yang disepakati, imbalan yang disebutkan. Ya, imbalan yang disebutkan bainan jadi bain, artinya jadi khulu. Ada kalanya begitu. Jadi khulu imbalannya sesuai kesepakatan. Kapan itu? In sahhatis sighatu wal iwadu. Kalau sighot dan iwad sama-sama sah. Sighotnya sah sesuai syarat, nanti ada surutus sighah. Ya. Sighotnya memenuhi syarat. Mari ngono iwate memenuhi syarat. Artinya sah untuk diperjualbelikan. Paham ya? Nah, ini. Lek kaya ngono dadi khulu imbalane sesuai kesepakatan. 2. Au bimahril misli. Artinya bain tapi imbalannya mahar misil. Nomor 2. Tolaknya ini nomor 2 ini. Tolaknya jadi bain, imbalannya mahar misil. Kapan itu? In fasadal iwadu faqat tapi wakana maksudan. Kalau segotnya sah, iwatnya fasid. Tapi maksud. Jadi segotnya tidak bermasalah. Segot khulunya tidak bermasalah, sah. Iwatnya yang bermasalah. Kenapa? Iwati fasid, tidak sah diperjualbelikan. Cuman maksud keimbalan celetong tadi, celetongnya sapi sak truk. Maksud tapi tidak sah diperjualbelikan. Ya apa lek khulu model ngono, jadi khulu apa ndak? Jadi khulu imbalane celetong. Bukan mahar misil atau khomer tadi ya contohnya. Sekarang yang nomor 3, au raj'iyan. Jadi raj'i. Walaupun ngomongi khulu, walaupun ngomongi kholak tuki,
tetap jadi raj'i, ndak dadi khulu ya. Kapan itu au raj'iyan in fasadatis sighatu, lek sighate bermasalah. Ya apa sighat bermasalah contohnya ka kholak tuki. Tadi khulu bain apa ndak? Bain. Lek bain bisa rujuk apa ndak? Nggak bisa. Lah ini ada orang khulu sighatnya bermasalah, kalimat yang terucap itu bermasalah. Ya apa ngomongnya begini? Kholak tuki ala hadad dinar. Kamu saya khulu dengan imbalan 1 dinar ini. Perhatikan. Nyampe di sini ada masalah? Enggak ada. Iwate bermasalah? Tidak, dinar kan memenuhi syarat, ya kan? Nah itu. Enggak bermasalah, tapi ono terusan iki lho sing gare bermasalah. Ka kholak tuki ala hadad dinar ala anna berarti dengan syarat. Ala anna itu maksudnya berarti dengan syarat. Ala anna li ar-raj'atu. Kamu saya khulu dengan imbalan 1 dinar, tapi dengan syarat saya boleh khulu. Ya apa sih? Boleh rujuk. Ya apa? Khulu itu ndak boleh rujuk. Kok dia mensyaratkan rujuk tarut. Makanya sekhotnya bermasalah. Jenengi khulu ndak boleh rujuk. Lah ini khulu tapi dengan syarat rujuk. Bermasalah ini. Saya beli soto ayam tapi tanpa ayam. Ya apa sih? Saya beli gulai tapi tanpa daging. Ya. Saya beli dadar tapi tidak usah telur. Lo terus apa? Beli dadar tanpa telur, golongan ini ngono iki. Bermasalah. Salahnya duduk dadar, Cak. Gitu. Juga ini, saya khulu kamu dengan imbalan 1 dinar tapi dengan syarat boleh rujuk. Lek boleh rujuk jenenge duduk khulu padha ambek beli dadar tanpa telur. Mau dadar jagung. Ndak ini dadar telur maksudnya. Saya beli dadar telur tapi tanpa telur. Loh, itu terjadi kayak gitu itu. Terbayang nggak ada orang model kayak gitu? Nggak terbayang mungkin, tapi pernah terjadi. Saya punya teman dulu tuh, anti daging. Di Yaman itu ada masakan namanya gelabah ayam. Gelabah itu yo ayam dibumbuni macam-macam. Bumbunya itu macam-macam. Gelabah ayam. Dia nggak seneng ayam. Beli ke warung waktu itu sama saya beli gelabah ayam tapi tanpa ayam. Jualnya bingung, mikir keras dia. Terus gelabah ayam tanpa ayam ini apa? Terus saya isi apa? Ya udah iris saja bawang, diiris-iris sama tomat sama bumbu-bumbu yang lain. Lagi tuku bumbunya dong berarti ya. Ya gampangannya mangiku. Soto ayam tanpa ayam. Golongannya itu. Sate tapi tidak usah daging. Itu edok lah namanya bumbunya ya. Sate tanpa daging. Soto ambil edok ambil bumbu edok. Golongannya itu. Tidak terbayang mungkin dalam pikiran sampai, tapi terjadi. Saya punya teman model kayak gitu. Beli sate ayam tanpa ayam. Ya wis soto ambil bumbu edok. Nah, lek ono terjadi model kayak gini, sekhotnya bermasalah. Jadi khulu apa jadi raj'i? Jadi raj'i walaupun ngomongnya kholak tuki. Tolaki tetap jadi raj'i. Lek raj'i ada imbalan apa enggak? Enggak ada, raj'i enggak ada imbalan. Yes. Atau termasuk yang nomor 3 ini, jadi raj'i dan tanpa imbalan. Au kanal iwadu fasidan ghairu maksudin tadi itu. Iwatnya fasid ghairu maksud. Iwatnya darah 1 mangkok ya. Nah ini iwatnya fasid, jadi raj'i tanpa imbalan. Atau imbalannya saktul temblek ayam misalnya ya. Nah ini tidak maksud, jadi raj'i tanpa imbalan. Tapi ono koyot anyar gitu. Au kanal iwadu fasidan ghairu maksudin kadamin. Tapi dengan catatan waqat nujiza hale teman-teman dan sidaaken, tidak ditalek. Disidaaken artinya tidak ditalek. Hale teman-teman dan sidaaken apa tolak. Au ulika utawa den taklek apa tolak bima kelawan perkara wujida kang wis wujud apa mah. Kang den temu apa mah. Dengan catatan itu, tolaknya tidak ditaklek. Kamu saya tolak tanpa taklek. Kamu saya tolak, misalnya ada orang ngomong itu. Kamu saya tolak dengan imbalan darah 1 mangkok.
Nah ini jenenge tolak munajas tanpa ditalek atau ditalek dengan sesuatu yang wujud. Ini juga jadi raj'i.